Kita baru profit nih, kita profit 18 juta hari ini. Wih. Dikit lah buat uang jajan. Dikit lah. Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Yo guys, what's up? Balik lagi bareng gue Indra Ken, saya Indra Kesuma. Seperti biasa, kita bakal trading lagi bareng murid gue yang sekarang udah ngaku-ngaku jadi mentor gue. Emang siap. mentor nih. Oke, mentor. Ampun bang mentor. Tadi kita baru profit nih, kita profit 18 juta hari ini. Wih. Dikit lah buat uang jajan. Dikit lah, lumayan. Karena for your information, gue baru profit banyak ratusan juta di crypto. Jadi ntar di kursus trading.com kita juga bakal bikin produk baru, produk tentang edukasi cryptocurrency. Jadi kita bakal ngajarin orang cryptocurrency juga. Jadi nggak hanya binomo, ntar kita bakal ngajarin kripto, bakal ngajarin saham. Semua kita ajarin. Jadi sekarang ini kita binomo dulu. Kita trading binomo dulu karena di sini enak dapat duitnya. Dia singkat, lumayan salah satu platform trading yang menyediakan perdagangan yang singkat. Jadi seperti biasa kita set dulu time frame 30 detik atau 1 menit. Nah, dan ini jangan lupa candle. Ya. Dan sebenarnya indikator, kalau bisa dibilang ya, ini faktor kedua sih. Karena sebenarnya kalau kita udah ngerti candlestick pun, tanpa indikator pun kita bisa profit. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya dong. Kayak ini, langsung kita ngeliat momen nih, langsung open bawah, open sell. Kenapa? Karena ya kita ngeliat support resisten. Ya. Ini resisten, ini Dan support, resisten. Supportnya sudah di break ya. Ya. Jadi udah breakout dan bakalan turun terus. Pandai gitu sih kan? analisanya. Pandai dong. Jadi- Kalau enggak gimana jadi mentormu? Siap, bang mentor. Profit lagi nih. Karena Profit kita lagi ya? ngeliat bawah, turun, tinggal turun gitu. Jadi sebenarnya easy. Easy peasy. Very easy money. Ya. But easy karena kita memang udah melewati banyak hal. Bener. Karena kita juga udah trading di sini, loss-nya juga udah banyak ya. Udah kita banyak. sebenarnya. Dan Tapi- sekarang profitnya lebih banyak lagi. Ya bener. Dan kita anggap uang yang loss tadi ya sebagai uang belajar aja. Ya, uang les lah. Uang les. Untuk pembelajaran kan profit lagi dia. Profit lagi ya. Profit lagi. Nah, ini dinamakan kita technical follow the trend. Nah, kita melihat candle ini sudah melewati batas Bollinger Band 2 kali. Artinya dia akan turun terus. Ini bahkan kita cuma pakai Bollinger Band periode 10. Kita belum pakai indikator yang lain. Ini dia bakal turun terus nih. Bakal turun terus. Jadi kita boleh open posisi lagi sekali lagi. Setelah ini, udah mencapai titik jenuhnya, dia akan balik lagi. Jadi, candle itu sifatnya seperti gunung. Makanya ini dinamakan mountain juga nih. Gunung dia, naik turun, naik turun, naik turun. Sifatnya seperti gunung, mountain. Nah, sifatnya seperti gunung karena dia naik turun, naik turun. Lihat ini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ya, seperti itu sifat candle. Oke. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti itulah. Dan profit ya. Dan profit. Nah, kita profit lagi nih. Nah, biasanya kalau saya ngelihat candlenya banyak doji kayak gini, kan. Biasa kita tuh, aku paling suka tuh follow the trend terus. Follow the trend terus Follow ya. the trend Berarti terus. bakal bawah-bawah Iya, terus dia gitu bakal ya. bawa-bawa terus. Nah, lihat nih posisinya, dia bakal turun terus. Tapi perlu diperhatikan juga dengan candle-candle yang lain. Ini karena pasarnya banyak banget, kita boleh buka, kita boleh ambil semua market, ya. Kita ambil setiap peluang yang ada. Dalam hidup juga sama kan, ada kesempatan Ambil ya. terus. Ambil terus, buka. Makin banyak pasar makin bagus. Oke, turun terus. Ini gak usah dilihat lagi Ya, karena udah pasti profit sih. Oke, ini juga kita bakal follow the trend, kita bakal up. Nah, ini kalau tadi bisa aja kita nunggu sampai detik 31, titik perpindahan candlenya boleh. Ini karena masih di bawah batas money management, makanya gua mainnya santai. Karena kenapa? Saldonya banyak dan tradingnya juga nggak barbar, nggak dari 14 juta, dari 17.000, dari 1,4 juta. Itu masih dalam batasan money management yang wajar. Oke. Jadi makanya kita bisa main santai. Ini ibaratnya saldomu 4 juta, lu main dari 14.000. Santai, 14.000. Bener kan? Nyantai ya. Jauh di bawah 1%, jauh. Jadi tenang, santai gitu. Ibaratnya dengan uang segede ini, apabila kita paham money management dan technical compensasi, nggak bakal loss sebenarnya. Bener. Nggak bakal loss. Itu faktor yang mempengaruhi psikologi ya. Iya, faktor yang mempengaruhi psikologi. Tapi kalau kita trading modal 1 juta, opennya 1 juta, ya gantungan. Setelah Itu judi sih namanya. habis. Habis. Nah, itu judi. Nah, oke, udah membentuk candle yang baru. Ini kita tinggal tunggu aja momen-momennya. Ini kita belum ada loss nih sekalipun ya. Kita lihat apakah ini profit atau loss. Sepertinya tidak bisa kita loss ya. Susah kita loss. Sombong. Tapi lihat ya, kayaknya ini loss nih. Saya siapin dulu kompensasinya.
700.000-nya loss. Wah, ternyata bandel dia. Dia mau bikin kita loss. Kasih tahu. Kita kompensasi. Gak masalah. Kalaupun kita loss, karena kita pakai money management, jadi loss-nya kita itu ataupun kerugian kita tetap bisa dihandle dengan baik dan dengan santai sebenarnya. Jadi ya kita nggak perlu takut apabila kita mengalami loss atau kerugian. Apabila kita trading masih menggunakan money management. Tapi kalau tadi kita tradingnya barbar, nggak pakai money management, nah itu yang susah tuh. Oke, saya ke 1 menit dulu. Wah, Jika turun. analisis sudah berubah, saya akan kompensasi langsung pas. Alasannya kenapa? Oke, sebentar habis ini. Nah, waktunya tidak menjamin nih. Wah, kejamnya. Sebentar. Nah, setelah ini saya bakal jelasin. Oke, saya kompensasinya 3,5 juta, saya kalikan 2. Karena tadi kita tidak keburu untuk mengganti nominal. Nah, ini pergerakan candle USD DKK ini cukup agresif ya. Biasanya kalau seperti ini ada yang terjadi pasti di USD, ada yang terjadi di Amerika nih. Karena ya kita tahu sekarang kan lagi bergejolak politik presiden dan sebagainya. Makanya tidak stabil ya pergerakannya. Ya pergerakannya itu karena ini adalah semua pasar mata uang global seluruh dunia. Jadi itu pasti mempengaruhi. Benar. Ya. Nah sekarang gantian. Aku mau lihat kamu open posisi ini. Aku paling nggak bisa lihat momen-momen kayak gini langsung mau open posisi. Oke. Ya giliranmu lah. Karena sekarang Setiawan ini udah jadi mentor khusus trading guys. Yo. Ya dulunya murid, sekarang dia sudah jadi mentor dan bahkan aku tadi diingatkan, diajarin aku karena kebanyakan main kripto agak lupa aku dikit dengan ilmu binomo ya. Oke, ini nunggu profit dulu lah ya. Nunggu profit dulu. Pokoknya trading itu ya sebenarnya simpel guys. Kita hanya perlu benar-benar memahami apabila kita dalam kondisi psikologi yang baik, kita happy, kita nggak ada problem finansial, kita lagi seneng, gampang aja. Trading itu akan terasa sangat easy money, sangat gampang sekali kita memperoleh 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta. Nah, profit. Gampang. Nah, Ya. kita cek kripto lagi ya. Kita cek kripto. Nah, kripto nih kadang-kadang aku suka. Karena kenapa? Dia eksponensialnya dan pergerakannya fluktuatif. Dalam artian fluktuatif itu adalah naik turunnya itu sangat cepat per sekian detik. Oke, kita open atas karena dia sudah breakout titik ya? bawah ya. Ya. Oh, kenapa opennya di sini tadi ya? Salah waktunya ya? Kalah. Oke. Ini coba kita ganti time frame ke 30 detik. Oke. Oh iya, aku biasa main di 30 Iya, detik. lebih ya. nyaman di 30 detik. Jadi tergantung kalian guys. Kalau gua pribadi di 1 Di 1 menit, kadang-kadang di 30 detik, dua-duanya sih. Kalau Setiawan dia lebih lebih nyaman ke 30 detik 30 sih. detik. Jadi ini tergantung kalian masing-masing. Kalian boleh pakai teknik atau metode kalian masing-masing ya sesuai dengan yang kalian nyaman aja. Tidak perlu dipaksakan. Nggak perlu ikutin gua, nggak perlu ikutin dia ya. Kalian ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Kalian boleh amati trader lain, Doni Salman di Olim Trade. Kalian boleh amatin si Daniel Bondon, boleh amatin si Fakar, boleh amatin siapa aja. Si Jalan Pintas, Om Zindul, atau siapapun. Oh, balik modal ya? Kalian boleh amatin dan pelajarin semua metode mereka. Karena open atas lagi. Seorang trader pasti punya tekniknya sendiri. Benar. Seorang trader yang sudah profit konsisten, yang sudah ada hasil lah. Kelihatannya udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, udah memperoleh profit yang banyak. Pasti mereka punya tekniknya sendiri. Pasti. Jadi jangan salah, kalian bisa apply teknik siapapun menjadi teknik kalian dan ambil gitu. Kalian ambil dari orang-orang trader-trader yang kalian nonton di YouTube, boleh dari Intrakens, boleh dari Setiawan, siapapun. Apply, jadikan metode kalian, itu akan memberikan hasil yang terbaik. Oke, saat ini tren menuju turun ya. Dan ini bakal balik sih. Ya, kita harus mempersiapkan kompensasi nih. Oke. Nah, ini kali ini Setiawan yang trading, biar saya yang memberikan edukasi ini. Siap-siap open posisi ya. Oke. Ya. Bakal kompen ke atas lagi gitu. Bakal kompen ke atas. Nah, saat ini tren keseluruhan kriptonya turun ke bawah, tapi kita lihat dia akan menuju candle breakout atau enggak. Kita lihat tren keseluruhannya seperti apa. Oke. Nah, kalau di sini biasanya di posisinya gua biasanya lihat 1 menit dulu, Wan. 1 menit dulu ya? Kita untuk analisis. Trennya masih cenderung turun. Wah, cenderung turun ya? Cenderung turun. Kayak sepertinya kamu harus open posisinya. Tapi ini udah mau titik jenuhnya. Iya benar, udah sampai support dia, makanya bakal pembalikan. Kita tunggu aja. Siapin kompensasinya, pembalikan. Selama saldo kita ini masih benar-benar dalam batas manajemen yang aman, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut loss. Aman. Karena saldonya banyak. Ya, saldonya banyak, kita open posisinya sedikit. Nah, itu sebenarnya adalah teknikal yang udah menjadi rahasia umum bagi semua trader, mau itu trader forex,
binary ataupun saham, ya selama kamu punya modal Banyak. yang banyak ya aman. Kalaupun kamu floating loss atau kalah, kamu kita tinggal beli lagi aja gitu kan, tinggal open buy terus. Oke. Jangan sampai terlambat. Oke. Ya. Ke atas. Oke, berarti ini kompensasinya Setiawan tuh dikali 2 ya. Kali 2. Ya, boleh dikali 2, boleh dikali 2,5 sebenarnya. Oke. Perhatikan ya, kripto itu biasa suka rese, trennya suka cenderung panjang. Jadi berhati-hati. Oke. Berhati-hati terhadap kripto karena trennya cenderung panjang. Oke, kalau dalam kondisi ini sepertinya kita harus kompensasi turun nih, Bro. Serius? It's okay, kita tunggu aja dulu. Karena trennya cenderung turun. Nah, kalau kita dalam mengalami kesulitan dalam analisis seperti ini, yang boleh kita lakukan adalah kita bisa menambahkan satu indikator tambahan yang biasanya gua ajarkan nih kepada kalian, yaitu CCI. Periodenya 10. Oversold-nya kita bikin 120, overbought-nya kita bikin 120 juga. Di sini kita akan tahu trennya masih statis ke bawah atau gimana. Nah, di sini kita ambil keputusan untuk turun ke bawah. Ini saya open posisi lumayan banyak. Ya, ini agak sedikit riskan. Kenapa? Saya akan kasih tahu alasannya setelah ini. Oke. Nah, ketika kita zoom out seperti ini, akan kelihatan. Memang kripto ini sekarang lagi menuju ke bawah. Trennya lagi kuat sekali ke bawah. Jadi kita ambil keputusan untuk open sell. Di sinilah kita melakukan yang namanya kompensasi pembalikan. Karena trennya masih cenderung turun. Kalau kita tadi paksain breakout, kita maksain untuk open posisi candle reverse, loss kita. Mungkin kita bisa sampai kompensasinya banyak. Nah, alasannya adalah, lihat ada doji. Ada candle doji, dan candle-nya tidak benar-benar memotong Bollinger Band. Hanya satu saja yang memotong Bollinger Band. Itu alasannya kita harus balik kompensasi kita ke bawah. Dan kita open posisinya 2.800.000 berkali-kali karena kita udah nggak bisa set angkanya, udah nggak keburu. Dan di posisi ini kita ada profit 36 juta guys. 36 juta. Comeback. Ya easy. Udah mau 483 juta. Jadi easy. Mantap. Nah, jadi teknikal yang biasanya gua gunakan dan Setiawan gunakan itu hanya dua. Biasanya kalau nggak golden moment ya follow the trend. Nah, untuk posisi kali ini di kripto perlu diperhatikan. Nah, ini pelajaran juga buat Awan dan semuanya yang nonton. Candle-nya lagi nurun, turunnya kuat. Jangan kita paksain naik, bodoh lah kita. Kok paksain turun? Oh, naik, kok paksain naik tadi? Iya, salah. Nah, ini perlu lu perhatikan adalah mungkin karena kita tradingnya bareng berdua, kita analisisnya bareng, jadi lebih enak. Nah, Setiawan tadi mengincar candle-candle koreksi seperti ini. Nah, ini candle-candle koreksi. Tapi kalau di kripto itu sendiri agak bahaya, bro. Nah, ini baru terjadi nih candle hijaunya, candle koreksinya. Tapi dia bakal cenderung turun. Bahaya. Mungkin kalau tadi kamu terus naik, kamu tetap bisa profit. Cuman kan lebih enak kita follow the trend. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi nggak masalah selama kita masih trading menggunakan money management yang baik, ujung-ujungnya masih aman aja. Kita nggak akan loss pun. Nah, ini profit kan? Profit sih tadi harusnya. Setiawan mungkin bakal open, profitnya bakal di sini nih. Berarti dia profitnya dikompensasi ke 4. Nggak masalah, tetap dalam masih batas manajemen yang baik. Komen 4 maksimal. Komen 4 maksimal. Nah, jadi kalau di sana tadi Setiawan ikut kata pembalikan, dia bakal tetap open atas dan di sini dia bakal profit kompensasi ke 4. Jadi sebenarnya hasilnya sama. Cuman saya tadi lebih menganalisis ke sini ya nih. Ada doji terus lewat, oke, tren cenderung turun. Dan saya juga tadi lihat ini udah mencapai titik oversold jauh. Nah, artinya sekarang baru terjadilah pembalikan. Itu deh guys. Jadi pelajaran hari ini yang bisa kita ambil, mau teknikal saya maupun Setiawan sebenarnya sama. Kita cara pengaplikasiannya aja saja yang berbeda. Kalau tadi misalnya ikuti cara Setiawan tetap bakal profit di kompensasi profit. Mengikuti cara saya juga sama, tetap profit. Jadi intinya yang paling penting adalah money management. Batasi profit kalian per hari. Maksimal sih saya sarankan 1-3% atau mungkin 3-5%. Ya, itu udah oke sih hariannya. Itu sudah luar biasa sekali. Sangat oke. Bayangkan per hari kamu dapat 3%. Per hari loh. Per hari. Per bulan 90%. Investasi macam apa itu yang memberikan 90% per bulan? Nggak ada ya. Bahkan 1% per hari pun sebulan 30%. 30%. Gila banget. Udah artinya kalau kalian punya 100 juta, kalian dapat 30 juta per bulan. Wah, ini merupakan investasi yang sangat gede apabila kita bandingkan dengan reksadana, obligasi, bahkan investasi sejenis saham dan cryptocurrency pun belum tentu bisa konsisten memberikan 30% per bulan. Benar. Belum tentu. Tapi di binomo ini, di binary option, apabila kalian ikuti cara kita, metode kita dengan baik, kalian nggak tamak, kalian benar-benar patuhi semua aturan yang ada sesuai dengan kita sarankan ya. 1% per hari
100% pasti dapat. Bener. Aku bilang 100% loh. Gampang kali. Sumpah. Gampang banget, percaya sama gua. 1% pasti lu dapat. Gak mungkin lu nggak dapat profit 1%. Kalau lu nggak dapat berarti memang ada sesuatu yang salah. Iya, bener. Apabila caranya udah bener, money managementnya diikutin, kompensasi segala macam analisis, 1% per hari, 100% pasti dapat. 1.000.000% pasti dapat. Pasti dapat. Pasti dapat. Kalau ada yang masih 1% per hari pun nggak bisa dapat, boleh cari kita. Berarti antara kamu yang salah pasti, Iya, bener. atau kamu yang tamak. Karena nggak mungkin 1% nggak dapat. Nggak mungkin. Gampang sekali. Apalagi di bawah 1%, 0,5% udah pasti easy. 5 menit, 10 menit pasti dapat. Oke, yang penting kalian ngerti tekniknya, ngerti metodenya. Jangan sembarangan lihat orang-orang kayak kita mungkin profit tadi 20 juta, 30 juta ya. Tapi kalian harus tahu saldo kita banyak. Jadi umpannya besar, ikannya besar, Juga wajar. besar. Jangan berharap saldo 1 juta jadi 18 juta. Kayak kemarin ada orang heboh ya kan, 2 juta jadi 18 juta. Itu salah itu. Ya, jadi kalau ada yang sibuk-sibuk post di Instagram, saldo 2 juta jadi 18 juta, jangan percaya. Itu nggak make sense. Bener. Dan itu judi namanya. Itu namanya main tebak-tebak buah manggis dan itu tidak disarankan. Saldo 140.000 jadi 1 juta aja udah nggak betul. Gitu. Karena dia nggak ada trading plan-nya ya. Iya. Nggak ada trading Gunakan plan. trading plan yang baik, 1% per hari. Itu udah aman dan paling stabil. Sangat-sangat Maksimal oke sih. 3% sampai 5%, jangan lebih dari itu. Jadi kalau ada yang bilang modal 140.000 jadi 1 juta, ya itu adalah keberuntungan. Bisa. Coba, bisa. kalau nggak percaya orang yang bisa 140.000 jadi 1 juta, ya datang ke sini. Kalau memang bisa, dia buktiin. Kalau nggak bisa, ya coba dipotong jarinya. Berani nggak? Itu faktor luck. Belum tentu dia Lucky bisa ya? mengulangi hal-hal tersebut Bener. 10 kali berturut-turut. Even kita yang udah di level trader profesional pun, ya kita masih kadang-kadang bisa loss. Makanya kita memanage itu semua dengan technical kompensasi Bener. dan manajemen yang baik. Pasti. Ada yang mau kamu sampaikan, Setiawan? Ya intinya kita juga sebagai trader yang udah profesional sih ya pasti ada yang mengalami kekalahan juga, Kerugian loss juga pasti ada. Wajar itu. Yang namanya juga kan ya investasi dan dibilang bisnis juga gitu kan. Nah, yang namanya loss itu udah pasti. Cuman ya kita cara menanggulangnya itu ya kita kompensasi atau ya kalau misalnya kita hari ini loss misalnya, besok kita bakal bisa nutupin ke loss yang kita tadi gitu. Benar sekali. Itu aja sih. Oke guys, itu sekian di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan supaya teman-teman kalian makin tahu tentang trading, supaya bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa share video ini. Jangan lupa komen, tuliskan komentar kalian. Nanti yang paling menarik, ntar kita tetap bakal bagi giveaway. Yang paling sering sekarang Setiawan ya. Quiz dia tiap hari, follow Instagramnya di @setiawan dan follow gue di @indrakens. Oke, see you guys on the next video. Semoga kalian tetap ya konsisten tradingnya dan bisa profit juga konsisten. See you guys on the next video. Gue Indra Kens. Setiawan Mulia, salam profit.